Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai fasal rukun-rukun nikah ya. Tertibnya wali udah ya tapi ya? Udah. Rukun nikahnya. Rukun nikahnya terus wali udah. Syarat wali dan saksi. Udah kan? Ya. Wa aulal wulati udah. Udah ya? Wa aulal wulati lebih utamanya wali, urutan-urutannya udah kan? Belum. Al abu yang pertama bapak. Kalau bapak enggak ada, summal jaddu. Kemudian kakek, abul abi, bapaknya bapak, udah. Kalau nggak salah udah ya. Summal akhu lil abi wal ummi, kemudian saudara kandung, sebapak seibu. Jadi kalau nggak ada bapak, kemudian kakek, kalau nggak ada kakek, saudara kandung. Summal akhu lil abi, kemudian saudara sebapak saja. Summabnul akhi lil abi wal ummi, kemudian anak saudara kandung sebapak seibu, berarti ponakan. Summabnul akhi lil abi, kemudian anak saudara kandung sebapak. Summal ammu, kemudian paman. Summabnuhu, kemudian anak paman. Ala hadat tartib, ya seperti itulah urutannya. Jadi nggak ada cerita itu. Suatu hari ada seorang jamaah haji kesengsrem, kemudian dia berdua nikah depan Ka'bah, berdua aja nikah, itu nggak sah itu. Kemudian ramai ketahuan, naiklah ke kloter itu nggak sah itu, menikah berdua aja. Nggak ada cerita, harus ada wali, walinya juga diurut, bapak, kemudian kakek, kemudian saudara kandung, dan seterusnya tadi saya bacakan. Faedah udimatil asabatu, apabila semuanya tidak ada, maka asobahnya sesuai dengan urut-urutan dalam hal ilmu waris. Fal maula, maka tuan itu berarti tuan ya, dalam tradisi perbudakan ini ya, menjadi wali al-mu'tiku bagi apa ya, budaknya. Summa asobatu, kemudian asobahnya. Summal hakim, kemudian hakim. Hakim itu akan menjadi wali ketika wali yang nasab itu tidak ada atau terputus, atau tuannya itu tadi tidak ada, maka hakim menjadi wali bagi si budak. Tidak ada itu, misalkan gini tadi itu diurut itu dari bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, itu tidak ada namanya. Saudara nggak ada, itu perempuan itu sebatang kara. Ada juga dari jalur perempuan, dari jalur ibu nggak bisa itu. Akhirnya tidak ada gitu. Atau misalnya terputus, bisa beda agama, terputus, bapaknya Kristen, anaknya masuk Islam, maka harus diwalikan oleh hakim, putus itu. Lanjut, itu persoalan wali. Jadi banyak kasus-kasus kadang-kadang gini, yang dulu saya sampaikan itu. Bagaimana kalau bapak tiri nggak bisa jadi wali, walaupun itu kita nikahin ibunya ketika dia masih bayi, kan ngerasa ngurus gitu kan. Enggak bisa jadi wali, tetap nggak bisa.
bapak angkat juga tidak bisa, bapaknya tetangga, siapa lagi? Pokoknya nggak bisa kan? Harus ada urusannya, urusan nasab, dan nasab itu nggak bisa diciptakan dari rekayasa, nggak bisa, harus. Ya itu kan pemberian Allah udah. Si A bapaknya ini kan udah nggak bisa minta kita. Si B bapaknya si Anu nggak bisa. Kita ini lahir dari orang tua bapak ibu kita yang sekarang itu kan bukan atas permintaan kita, Allah yang ngasih. Kalau misalkan atas permintaan kita, dulu ada proposal gitu, proposal orang tua, saya mau pengen jadi anaknya siapa gitu, asana mendingan jadi anaknya ratu gitu, ratu Inggris, jadi Kristen itu dengan anak mendingan jadi anaknya kayak Nabi atau udah. Jadi gak bisa itu, namanya nasab itu udah pemberian Allah, langsung kita. Makanya orang tak bisa merubah nasab, yang bisa dirubah adalah nasib. Ya, nasib tak bisa dirubah, menasab tak bisa. Anak petani. Tapi nasibna anak petani bisa jadi presiden, nasibna anak petani bisa jadi menteri, kan gitu. Itu nasib, nasibnya bisa dirubah. Nasab itu bisa. Orang bapaknya etanya eta ngan nasib dulu. Makanya saya sering dapetin, jika kau terlahir sebagai anak orang miskin, maka matilah sebagai orang kaya, begitu. Itu nasib, berarti bisa dirubah. Nah, gitulah. Itu kira-kira begitulah. Nah, lanjut ini. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayu sorriha secara terang-terangan jelas bikhitbati melamar mu'taddatin, perempuan yang sedang dalam keadaan iddah, dalam keadaan masa iddah, baik iddah wafat maupun iddah talak bain maupun iddah talak raj'i. Ini baru ke 2 minggu ini suaminya meninggal, kita deketin, Bu, mending kawin yuk sama saya daripada kesepian. Nah itu nggak boleh itu, nggak boleh. Baru ke masa idah kan, masa idah nggak boleh. Atau baru ke cerai, pengadilan tuh banyak. Kalau sidang biasanya jadi calon janda, pas keluar udah nggak usah dipikirin, neng kawin aja sama saya. Nggak boleh lah, nggak boleh. Ntar tunggu aja dulu, tunggu. Atau waya juzu, boleh ayo arido dengan sindiran laha kepadanya, wayun kihaha, dan untuk menikahinya, dan menikahinya ba'dal inqida'a, setelah selesai iddatiha, masa iddahnya. Jadi boleh dengan sindiran, mas, sindiran. Duh, neng masih cantik atuh, masih muda, banyak pasti yang suka, cowok laki-laki banyak yang suka. Padahal mah kita itu yang suka itu diantaranya. Nah itu boleh sindiran. Boleh sindiran. Itu namanya sindiran. Sindiran itu apa ya? Berarti tidak secara jelas ngajak kawin, tapi arahnya ada. Duh, neng, nggak usah dipikirin tuh masa lalu mah, karena neng masih punya masa depan. Itu boleh, itu begitu, boleh sindiran. Tapi jangan langsung ngajak kawin, jangan. Tapi kan arahnya jelas. Itu. Neng, biarin atuh, yang udah mah udah. Gitu. Dan boleh menikahinya setelah sindirannya ketika di masa idah. Nah ketika selesai masa idah, besoknya kawin, boleh, masa idahnya selesai. Gitu.
Jangan sampai ya, jangan sampai. Nah, itu bagi perempuan punya masa iddah. Kalau bagi laki-laki, laki-laki man, entong kan masa iddah. Istrinya masih ada juga dia kawin lagi. Lu dia kering. Oh, itu lah. Oh, enggak. Istilah kata mah makam aja belum kering. Ya, Jami terus. namanya juga laki ya. Saya punya punya pengalaman dulu itu. Jadi bapak-bapak itu ada yang ini nikah seminggu setelah istrinya meninggal nikah. Gitu. Ya emang nggak apa-apa. Cuman kata anak-anaknya nemen amat sih Pak gitu. Nemen amat sih Pak. Kayak ngarepin Mamat meninggal. Itunya begitulah. Aturannya begitu seperti itu. Tapi kan ada etika gitu, ada etika. Di mana kita harus juga menghormati perasaan orang, perasaan keluarga. Nah ini dulu ada pertanyaan, kenapa harus ada iddah? Kenapa harus ada iddah? Hamil. Padahal iddah itu kan hanya untuk memastikan bahwa si wanita itu, misalkan contoh, ada orang yang beranggapan gini, iddah itu untuk memastikan bahwa si perempuan itu tidak mengandung benih dari suami yang lama. Nah kalau misalkan ditemukan teknologi yang bisa mendeteksi bahwa ada atau tidak ada benih, berarti kan iddah tidak diperlukan, misalkan gitu. Nah kalau berpikirnya begitu berarti jadi liberal. Jadi tetap iddah itu ikuti aja. Itu namanya dalam beragama itu kan syariat itu ada ta'akkuli, ada ta'budi. Ta'akkuli itu berarti harus dipikirkan, dilogikakan. Harus ada argumen logis terhadap sebuah hukum. Tapi ada juga dalam syariat Islam itu harus ta'budi. Udah nggak usah banyak tanya, ikuti aja, itu namanya ta'budi. Taat gitu. Seperti ini, seperti apa namanya? Kita kena najis mughalazoh. Ya, kita kena najis mughalazoh. Menurut aturan fikihnya, najis mughalazoh itu harus dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kemudian sekarang sudah ada rinso atau attack atau boom atau apa kan merek-mereknya gitu. Bersih katanya begitu. Kemudian kita pakai modelnya begitu. Sekali doang. Ya nggak bisa begitu. Tetap harus ikuti aja 7 kali. Itu namanya ta'bud itu. Iddah tetap harus diikuti. Kalau aturannya 3 kali suci ya 3 kali suci. Kalau misalkan iddah wafat 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Gak usah mikirin macam-macam. Kemudian di USG dulu. Kan sekarang ada USG. Di USG kandungannya ada nggak benih dari suami yang lama? Nggak usah begitu, nggak usah. Tetap ikuti saja. Ini namanya ta'bud. Nah itu fikih begitu. Jadi agama itu begitu. Enggak semua kemudian harus dilogikakan. Seperti kita sholat subuh 2 rakaat, padahal masih seger. Ya ikuti aja subuh 2 rakaat. Jangan mentang-mentang seger kemudian subuh 4 rakaat. Biasa aja 2 rakaat. Itu ta'bud ini. Ikuti, taati, udah jalankan. Ya, lanjut ya. Jadi tadi tidak boleh secara terang-terangan mengajak nikah perempuan yang dalam masa iddah, ya, tapi boleh mengajaknya dalam bentuk sindiran
di masa idah. Tapi kalau misalkan perempuan yang tidak terkait dengan masa idah, itu boleh diajak nikah, baik itu dengan sindiran ataupun dengan terang-terangan. Ini perempuan udah bebas masa idah, udah nggak terkait masa idah. Atau mungkin anak gadis, dia boleh terang-terangan atau dengan sindiran. Wan nisa'u, dan perempuan itu ala darbaini, dibagi kepada dua macam. Sayyibatin, yang pertama janda, wa abkarin, dan yang kedua gadis. Yang dimaksud dengan janda itu apa? Yaitu perempuan yang sudah hilang kegadisannya, baik dari jalur yang haram ataupun jalur yang halal, masuknya kategori janda. Masuknya kategori janda. Ini perempuan ini sudah kehilangan kegadisannya, masuknya dalam fikih ini kategorinya janda, baik dengan jalur yang haram maupun jalur yang halal. Artinya misalkan perempuan sudah berzina ketika masih gadis, dia anggapnya janda itu dalam kitab ini. Kalau perempuan itu sudah menikah, ya kemudian cerai, ya janda namanya. Belum menikah tapi sudah hilang keperawanannya, janda juga begitu. Sudah menikah tapi belum hilang keperawanannya, itu yang menarik, namanya janda. Apa namanya? Janda kembang. Soal dikembangkan kene bisa diranda. Oh, dalam bahasa kampung saya itu namanya randa bengsrat. Ini seru ya? Iya. Randa bengsrat. Nah, itu lah. Iya. Sama ya. Jadi tapi bukan itu karena berhubungan badan ya hilangnya, bukan karena misalkan karena sandal sepeda atau misalkan jatuh dari mana gitu. Perempuan kan ada gadis yang misalkan dia suka sepedahan, ya, kemudian itunya hilang, itu nggak mungkin. Itu bisa saja ada misalnya. Itu bukan kategori janda, itu beda. Jadi di sini itu janda itu diterjemahkan man zalat bikaratuha biwadin halalin au haramin, yaitu orang perempuan yang hilang keperawanannya karena hubungan badan, baik halal maupun haram. Gitu. Wal bikru, sementara gadis adalah kebalikannya. Jadi masih segelan. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi. Ya kira-kira begitulah gitu. Saya mengadopsikan susah. Sementara gadis itu boleh dinikahkan oleh bapaknya dan kakeknya, ijbaruha, dengan cara paksa anak nikahi untuk nikah, sepanjang memenuhi unsur ijbar. Sementara wasayyibu la yajuzu, sementara janda itu la yajuzu, tidak boleh tazwijuha, menikahkannya, illa ba'da bulughiha wa idniha, kecuali setelah balik dan atas izinnya. Jadi kalau bapak-bapak punya anak gadis, kemudian udahlah nggak usah banyak ini, kamu jangan pacaran, udah bapak nikahkan aja langsung, itu boleh, boleh tanpa persetujuan anak, boleh. Tapi kalau sekarang nggak boleh begitu, pemaksaan.
Emang paksa ini, istilahnya aja ijbar. Ijbar bayar. Ijbar namanya. Gak boleh. Kan kata anaknya itu, ini kan masa depan aku, gitu. Kan bukan bapak yang menjalani. Gitu, kadang-kadang anak sekarang mah pintar banget, Pak. Beda. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.